Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muhammadu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan hari ketiga program kuliah lapangan prodi tasawuf dan psikoterapi Islam UIN Raden Lampung di Klinik Tibun Nabawi. Pada pertemuan kali ini kita mulai mengkaji hijamah ya atau hukam. Salam dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan kami ila yaumil qiyamah. Aslinya ini. Ada yang sudah membaca modulnya? Ada ya? Baik, ini banyak jurnal ya atau tulisan ahli-ahli yang kita rujuk. Semoga cukup ya waktunya sampai zuhur. Adapun besok teknis langsung ya, mudah-mudahan ada yang bisa dipraktekkan untuk contoh awal ya sebelum praktek one by one satu persatu di pekan depan ya. Alhamdulillah para mahasiswa yang berbahagia, mulai dari praktek bekam dalam tinjauan sejarah ya. Kita nggak boleh melupakan sejarah ya, perlu ya sirah ya. Kan banyak ajaran agama itu, hukum itu kita bisa tahu dari kisah ya, sejarah sampai ada surat Al-Qasas. Pertama takrifnya, apa itu hukam? Artinya ya menghisap ya. Istilah hukam diartikan peristiwa penghisapan yang dimulai dari merobek ya atau melubangi dengan jarum, menyayat kulit luar, dilanjutkan dengan proses mengeluarkan darah dari permukaan kulit yang luar yang sudah disayat, dan darah yang keluar kemudian ditampung ke dalam wadah ya. Jadi siapkan plastik saja biar bisa dibuang. Tapi sebelumnya tentu pakai alatnya ya, alat bekam ya. Ada yang bilang kop ya, di kop sudah. Bahasa Arabnya apa? Hijamah. Tukang bekam ya harus tahu ya, paling enggak istilahnya alat. Sedangkan mihjam atau mihjamah itu alatnya yang meliputi semua alat yang dipakai sesuai dengan SOP ya. Jadi kita ada penilaian untuk nilai PKL, SOP bekam dan SOP ruqyah ya. Bahasa agamanya kaifiyat apa ya? Tata cara yang benar bekam sesuai
prosedur medis, ketentuan medis, dan tata cara yang benar sesuai syariat, tata cara ruqyah itu nanti penilaian akan langsung dilakukan saat praktek. Makanya kalau bisa besok ada sesi mencontohkan sebelum satu persatu, karena di akhir ya bulan nilai sudah disetorkan ke kampus. Itu bisa dipahami ya. Definisi banyak ya, tapi intinya menghisap ya, dan ini sunnah ya. Bagaimana disebutkan bekam dalam buku Mukjizat Pengobatan Nabi, diartikan hijamah memiliki dua makna. Pertama, hijamah berasal dari kata hajama yang merupakan kata kerja nyedot artinya. Hal yang sama dapat dilihat pada kalimat hajama sabdia ummihi yang diartikan sebagai anak menghisap susu ibunya. Sehingga makna pertama secara etimologi hijamah adalah tindakan menyedot, menghisap sejumlah darah dari tempat tertentu. Nah ini sesuai apa? Titik-titik bekam yang disunahkan ada, dan bisa ada pengembangan titik itu berdasarkan hasil apa? Penelitian efektif, bermanfaat, mengobati sakit tertentu, umpamanya di lengan, ya, di kaki ada tambahan, tidak hanya di 9 titik sunnah yang nanti kita akan bahas satu persatu. Imam Ibnul Qayyim ya dijelaskan bahwa beliau lebih lanjut menyebutkan bekam adalah proses mengeluarkan darah melalui kulit yang tujuannya untuk mengeluarkan, gampangnya apa? Darah kok kotor ya. Nanti kualitas darah itu sudah di-share ya anunya. Posternya, gambarnya macam-macam kan, ada agak kuning, ada hitam pekat, hitam ini apa? Encer ya, bening ya. Itu nanti ada pembedanya ya. Di sini dimudahkan menurut Ibnul Qayyim, darah kotor dari badan seseorang dengan cara memberi sedikit perlukaan, dilukai ya, ditusuk. Bisa disayat, bisa. Kita memakai lancet itu ya, pena untuk nusuk ya. Kalau pernah tes ini gula apa tes golongan darah kan ditembak itu kan, kayak pena itu oleh medis ya, perawat untuk mengeluarkan darah ya. Kita pakai alat itu, alatnya ada di samping ini, kita bisa dijadikan lab ya, sementara untuk ruang klinik. Kalau ahwat pengen tertutup, kamar di sebelah sana nanti rencananya, dan kita pakai biar ini apa, lebih nyaman. Ada yang pernah melihat praktek bekam di klinik yang ada di sekitar kita? Biasanya lesehan ya, Mas Agung ya. Lesehan dia pakai kasur gitu, terus kasih perlak ya, pelapis itu. Atau pakai ranjang pengobatan itu. Ya itu teknis saja. Ada yang duduk juga ya, duduk. Jadi ya duduk biasa begitu. Tapi kalau yang gampang pisang, takut darah ya jangan duduk, nanti ambruk ya badannya. Dari pemahaman berbagai sumber, maka yang disebut hijamah atau bekam
dalam literatur Islam adalah satu cara yang ditujukan untuk pengobatan. Mengeluarkan darah itu tujuannya untuk pengobatan. Dilakukan dengan memanfaatkan tekanan negatif untuk menghisap kemudian menghisap permukaan kulit dari jaringan di bawah kulit sehingga seluruh komponen darah terkumpul di bawah kulit. Jadi pertama dikumpulkan dulu, ya, baru disayat dan kemudian dikeluarkan. Jadi 2 kali, pasang dulu penghisapan, buka, kemudian disayat. Nah, bekam di berbagai peradaban dunia, ya itu ya. Di dalam sejarahnya, awal mulanya ternyata bekam ini sudah banyak disebutkan dalam histori, ya, sejarahnya peradaban besar dunia termasuk Mesir, ya, Cina, India, Eropa, Amerika itu ada, dikenal di dunia dalam berbagai bahasa. Antara lain istilahnya apa? Pop. Terus ya curbit, ya, bahasa apa itu? Mandarin, ya. Cuping apa? Dan istilah-istilah lain yang itu apa yang paling kerjanya itu bekam itu intinya penghisapan ini. Balik ke sana ya. Mesir diperkirakan sudah ada sejak Fir'aun, bahkan sekitar 2500 tahun belum Masehi. Namun pemanfaatan bekam di Mesir lebih luar dan lebih luas hanya kalangan kerajaan, ya. Pada masa kekuasaan Ramses II, kira-kira 1200 tahun sebelum Masehi. Pakai tabib-tabib, ya. Itu buktinya gambar apa itu? Ukiran hieroglif pada kuil ya. Ombo dinasti Ptolemaic, ya, Mesir. Persia bangsa Persia merupakan bangsa dengan bahasa yang serumpun, ya, dengan bahasa Arya, India, Yunani, Romawi, ya, Hispaniola, Jerman maupun Arya Eropa lainnya yang hidup 300 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini bekam berkembang bersama dengan pengobatan fasid, yaitu fasdu, ya, mengeluarkan darah dari tubuh. Kemudian Cina, bekam sudah dipraktekkan sejak lama oleh bangsa Cina. Bahkan beberapa sumber menyatakan bahwa Cina merupakan bangsa yang pertama kali mengenalkan bekam di dunia. Cina lagi, ya, tinggalan. Orang Islamnya nggak ngerti sunnahnya, ajaran Tibu Nabawinya, malah orang Cina menerapkan. Peramu obat terkenal dan ahli kimia dari Cina bernama Shi Hung 281 sampai 341 adalah salah satu tabib yang tercatat menggunakan bekam. Ada yang kurang menghormati atau ngeremehkan bekam, ya? Ada. Dianggapnya cuman buang-buang angin gitu. Kapal itu kan pernah usai kuliah di Jawa bolak-balik itu kop gitu tawar-tawarin, kurang berwibawa kesannya. Ini sudah banyak sekarang. Kalau tidak salah, ya, 2003-2004 itulah di Lampung ini mulai. Dan di Bandar Lampung ini termasuk melalui multi level ada, melalui jaringan pengajian ada. Pas itu saya belajar dari majelis taklim. Kemudian ada Malaysia itu punya HPA, ya,
itu dulu ya, herbal penawar Al-Wahidah. Tuan Haji Ismail itu sebagai tabib utamanya, pendirinya. Sampai ke Indonesia ya, terus berkembang. Ya nggak ada klinik-klinik yang munculan di Bandar Lampung ini, yang siapa yang tahu yang BHRC apa Kosasi apa-apa? Itu nggak ada. Di tahun-tahun itu nggak ada. 2003, 2004 ya belum ada. Itu kan mungkin 10-an tahun terakhir ini ya. Dari India, Yunani, Romawi saya kira baca saja, mungkin alatnya itu ada kayak apa itu? Yang halaman 15, 16. Ya bulat gitu ya, intinya menghisap dia dengan api dulu ya, dibakar kertas sebagai daya hisap. Untuk Arab, tradisi, teknik, dan manfaat bekam dikenal masyarakat Muslim Arab melalui bangsa Yunani dan Romawi yang berhubungan dengan masyarakat Muslim Arab lewat jalur Alexandria, Mesir, dan Bizantium, Syria. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa bekam sangat bermanfaat dan bukan hanya sekedar terapi untuk penyembuhan fisik dan mental juga, namun juga sebagai salah satu bentuk menjalankan apa? Sunnah ya Pak, ritual agama, karena ada legitimasi, ada dalilnya, ada dasar fi'liyah perbuatan Nabi di sunnah fi'liyah ya. Itu yang saya maksud dakwah Islam dalam bidang pengobatan. Bisa nggak yang ustadz yang lama mendalami fikih, bisa nggak dikatakan berobat tetapi plus berpahala? Bisa nggak? Ya iya, karena mengamalkan sunnah. Kalau berobat bukan dengan bekam, manfaat pengobatan diperoleh, tapi pahala diperoleh apa enggak secara khusus? Ya enggak, karena Nabi enggak memberikan dalil, enggak ada contohnya. Ya, kalau bekam sunnah kan begitu. Ya, sunnah mukjizat medis kan sering begitu. Bekam di Indonesia ini teoritis dulu lah ya, takut nanti kalau serius mahasiswa ingin mengurus izin kan ada tesnya itu, ada ujiannya, sertifikasi, standarisasi tabibnya. Sini mau dibuat soal ya bisa ya buat untuk apa, membekali ya, bisa. Bekam di Indonesia kapan? Tulisan ini menjelaskan kapan? Abad 12 ya. Sekarang abad 21 ya. Coba, sudah 1000 tahun lebih. Dalam beberapa wawancara dengan beberapa informan yang kebetulan berasal atau memiliki latar belakang Timur Tengah, diperoleh keterangan bahwa mereka dari sejak kecil telah mengetahui, mengalami, menerima praktek bekam di keluarga. Loh, berarti apa? Yang nggak pengen jadi tabib, Nabi memberikan contoh apa? Bisa untuk keluarga. Berarti kalau umpamanya tiap keluarga bisa, ya bagus, ya toh. Daripada apa? Orang yang tidak punya keahlian apa-apa, tergantung dengan di luar kan, bayar orang berobat ke sana ke sini, padahal bisa dia pelajari sendiri karena ini bagian dari ajaran agama Islam. Coba, ini kan dakwah untuk mensiarkannya ya. Ringkasnya Nabi kalau urusan fisik
fisik ini bekam, untuk urusan non fisik ya, urusan metafisik ruqyah. Kalau untuk urusan suplemen dan menjaganya ada herbal, apa itu sauda, madu, ya kan? Ya, ada nggak yang pengen tuanya itu terbaring opnam? Enggak lah, ya. Sakit nggak begitu? Enak nggak? Nggak enak. Pengen nggak meninggalnya gampang? Nabi kan sehat, sehatnya terus, sakitnya sebentar dan langsung meninggal, mudah kan begitu, ya? Begitu ya. Dan itu melalui pendidikan ya. Pendidikan ini maknanya belajar ilmunya, ya, tahu mengilmui. Metode yang banyak dipraktekkan oleh para keluarga Arab tersebut sangat sederhana. Suatu teknik menggunakan api dari kain ya atau kapas kertas dibakar untuk kemudian ditutup, akhirnya dengan gelas atau botol terhisap itu kulitnya. Waktu itu banyak dimanfaatkan untuk mengobati keluhan sakit, pegal-pegal di badan dan sakit kepala, atau yang dikenal dengan istilah masuk angin tuh dulu ya. Orang bilangnya gitu-gitu aja, wah masuk angin, bekam aja, tikop. Nah, tren pengobatan bekam ini kembali berkembang pesat di Indonesia kapan itu? Tahun 90-an. Ya, terutama dibawa oleh mahasiswa pekerja Indonesia yang belajar dari Malaysia, India dan Timur Tengah. Kemudian dimodifikasi dengan sempurna dan mudah pemakaiannya dengan alat sedot khusus bekam. Enggak lagi pakai apa? Api yang dibakar tadi. Ini alat yang awal-awal ya. Ini satu lusin biasanya, ukuran besar sampai kecil. Mungkin kalau alat yang seperti ini, kalau lengkap dengan penusuknya, 300 sampai 400 ribu mungkin. Iya. Mungkin karena ganti tahun kan ganti harga, pusing halunya apa? Nggak bisa pasti. Minimalnya punya satu set isi 12, itu yang sedang lah ya. Kalau yang kecil ada 6 tapi kecil banget. Ya lama bekamnya jadinya. Karena nunggu giliran. Selesai 6 pasang lagi. Nih datanya. Data terakhir Ikatan Terapi Bekam Indonesia IPBI yang khusus bekam ya, pada tahun 2014 terdapat berapa itu? 2014 loh, lama ini. Iya. Terapinya sebanyak itu. Data klinik sehat, terdapat 38 cabang klinik sehat dan rumah terapi sehat di seluruh Indonesia yang mempraktekkan kuping terapi ya, bekam. Padahal sebelumnya di tahun 2011 hanya 14. Sekarang saya kira Lampung aja sampai hitung itu berapa itu. Nambahnya pasti berkali lipat. Seiring apa? Ya, waktu manusia bertambah banyak, yang sakit jadi nambah banyak, dakwah terus dikencarkan, yang paham semakin bertambah. Ya, siarnya semakin dikenal. Kalau Bapak sampaikan, Bapak sendiri tahunya dari mana?
bisanya belajarnya majelis taklim. Majelis taklim biasa taklim di situ, kemudian sekali waktu diisi taklim kayak begini ini, pengobatan Nabi. Ceritanya begitu. Ibu Nabawi terus 2 ya semuanya ya kayak kita ini 3 ini dijelasin. Dari situ tahunya berarti apa? Seiring dengan bertambahnya dakwah. Ada yang melalui jalur kampus, yang saya juga pernah mengajar terapi komplementer itu melalui mata kuliah yang ada di sekolah keperawatan. Dan sekarang pun sudah ada khusus belajar Tibun Nabawi sampai 1 sampai 2 tahun di Malaysia juga begitu. Khusus ya, setingkat diploma 2 berarti. Ya termasuk di kampus kita ini akhirnya ada kan, dulu nggak ada prodi ini kan. Tahun berapa lahirnya prodi ini? Mungkin 10 tahun terakhir ini mungkin ya. 13 ya. 12 mulai dibuka ya. Berarti baru 14 tahun ya. Iya. 2026. Iya. Alhamdulillah. Tahapan perkembangan praktik bekam di Indonesia. Pengobatan bekam adalah masa pengobatan bekam tradisional dilakukan dengan alat-alat sederhana dan bersifat tradisional di masyarakat. Alat bekam yang digunakan tanduk, ya, kerbau, bambu, irisan bola karet, dan alat yang digunakan untuk menyayat. Dulu istilahnya apa? Silet dan apa ya? Ya pisau. Cutter apa pemes ya, orang Jawa bilang yang untuk nyunatin zaman dulu gini. Dulu sunatnya pakai itu, bukan pisau biasa ya, pisau dilipat. Tapi sekarang ya tadi sudah berubah pakai jarum. Di materi kita besok ada gambar-gambarnya, tenang ya, ada berwarna. Nah ini tahapan kedua tahun 90-an melalui multi level marketing, sudah tadi saya sampaikan. Saya juga pernah ikut pelatihan perusahaan HPA ini yang merupakan sistem MLM syariah dari Malaysia. Tuan Haji Ismail sudah meninggal. Dan sekarang produk-produk herbalnya tetap ada. Ya, obat-obat herbalnya. Tahapan ketiga di Indonesia dipelopori oleh Ustadz Katur Suhardi yang khas dengan upaya beliau apa ini? Memediskan pengobatan bekam melalui analisis anatomi dan fisiologis tubuh. Beliau dikenal sebagai pionir yang menasihatkan dan memberikan penekanan pada faktor sterilitas. Tadi sudah di-share ya, sterilisasi kuno, ya kan? Di grup ya. Diajarkan juga dulu direbus, atau sekarang sudah ada alat. Tapi itu mahal ya, bisa 2 jutaan. Kayak open gitu. Apa tujuannya? Membunuh kuman ya, bakteri dari alat yang sudah selesai digunakan. Tahapan keempat, bekam sinergi. Wah ini. Ya, ini sudah dikembangkan. Dr. Ali Ahmad Ridho ya, dan seterusnya. Ada TCM, tradisional Chinese medicine ya. Tibun Nabawi di istilah Islam ya. Mulai dikembangkan, digabungkan, disinergi ya, istilahnya sinergi. Kemudian bekam dalam perspektif nubuah ya. Bagian 2. Kemunculan Islam, era kemunculan Islam, terapi bekam tidak hanya menjadi sebatas saran ya, anjuran, melainkan apa? Menjadi sunnah. Sembuh nggak sembuh gimana? Abi Bayu dapat pahala sunnah kan ringkes ya. Sami'na wa ata'na, Nabi bersabda, imani amalkan.
Sembuh gak sembuh pokoknya berpahala. Itu cara gampang-gampangnya untuk zaman dulu sosialisasi gitu, ya. Ada yang ditamsil, dianalogikan orang itu biar cepat. Motor tuh, mobil tuh ganti oli nggak? Harus ya, rusak. Darah kita kemasukan melalui minuman apa itu, logam berat ya, hal-hal yang membahayakan. Pewarna ada, iya. Pengawet, iya. Apalagi yang makanan-makanan yang dikemas itu ya, masa sebulan nggak basi gimana ya? Ya itu jus, walaupun jus ya, atau apalah namanya. Itu minuman, belum makanan, belum lagi apa? Udara itu masuk. Akhirnya apa? Mempengaruhi apa? Kualitas darah kotor. Maka solusinya ya bukan bekam itu nggak menyembuhkan, memang dikotori lagi kan gitu ya. Sehingga Nabi mensunahkan ada tanggal-tanggal ya sekurang-kurangnya sebulan ya. Orang mempraktekannya suka-suka sih. Kalau mau istiqomah sebulan. Karena agama memerintahkan apa? Pencegahan supaya sehat terus, jangan sampai ngedrop sakit opnam seminggu 2 minggu, wah cegah. Kalau motor berarti apa? Dirawat, maintenance, terus kemudian bawa ke bengkel, tune up ya kan bahasa ini ya. Jangan dibiarkan pakai terus jebol apa namanya, lemper turun mesin jutaan kan gitu kan. Orang ibaratnya kalau turun mesin kan operasi berarti kan, karena tidak dicegah atau upaya preventifnya tidak dilakukan. Rasulullah SAW dalam satu sabdanya pernah menegaskan efektivitas bekam dan mengajak sahabat untuk melakukan bekam. Beliau juga menentukan beberapa titik pada bagian tubuh yang bila dibekam akan membawa kesembuhan, tambahi dengan izin Allah. Harus gitu ya akidahnya ya. Biiznillah. Jangan ngomong memastikan ya dengan bekam sembuh, tambahi ya dengan izin Allah. Penyakitnya hilang jadi sembuh. Di masa perkembangan Islam sekitar tahun 300 Hijriah di Baghdad ini mana nih? Irak ya. Bekam merupakan pengobatan yang paling maju saat itu. Mereka menggunakan bekam bersama alkai yang dibakar. Fasdu dan bekam cum. Ya. Yaitu bekam yang terbuat dari gelas kaca ya, dan pisaunya khusus. Ya. Bekam sebagai tibbun nabawi, pengobatan yang dianjurkan Nabi kita Muhammad SAW. Saat ini masyarakat sudah berkembang pemahaman bahwa bekam merupakan tibbun nabawi. Nah, enak ini kita ya, sudah enggak capek sosialisasi ya, sudah paham. Dulu awal-awal yang dikira bonyok, bengep, karena ada bekam kadang perlu di sinus itu efektif tuh ya, mampet ya, bekam sini, pusing ya samping sini. Nah itu dikiranya habis ditinju orang, enggak, itu bekas bekam. Atau yang dibotakin, ya, ngapain itu bengep-bengep, bukan, itu dibekam. Dibotak ubun-ubun ini efektif nih, yang ngantuan tuh, yang vertigo, yang susah konsentrasi, termasuk yang gila, stres, itu ada titiknya di ubun-ubun. Ya, udah pernah belum bekam di situ? Badan? Boleh ini. Terus sering beli obat kimia. Kalau sakit gimana? Ke bidan, ke dokter, BPJS, kasih obat ya, resep, ditebus, konsumsi. Kata medis 3 hari nggak sembuh, balik lagi, harus ada
cek darah, cek lab, macam-macam, obat dosis ditambah. Ginjalnya kuat nggak? Tanya alergi ada nggak, kan gitu-gitu terus. Iya kan? Kalau kemarin dihubungkan ilahiyah, padahal dia karena dosa. Iya, nggak bertobat, ya susah sembuhnya. Ya, bisa menjadi overdosis kalau terus-terusan diberi dosis yang semakin tinggi. Dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari itu ada bab khusus yang membahas mengenai kedokteran modern. Modern di sini maksudnya adalah kedokteran yang diakui dunia barat seperti yang ada saat ini. Dalam Sahih Muslim banyak memuat hadis-hadis tentang proses kejadian manusia dalam rahim, embriologi dan kebidanan. Sedangkan dalam Sahih Bukhari tercatat 80 hadis yang isinya tentang kedokteran modern, embriologi, anatomi, fisiologi, patologi, logi itu ilmu ya, dan lain-lain. Ini banyak. Dalam Zadul Ma'ad, siapa pengarangnya? Imam Ibnul Qayyim menulis kitab Tibbun Nabawi. Kemudian pengobatan yang berhubungan dengan bekam, herbal, ruqyah dan kain. Namun fakta bahwa Sahih Muslim dan Sahih Bukhari yang telah memuat hadis-hadis adalah kedokteran medis modern seperti saat ini, membuat sebagian para ulama mengatakan bahwa sebenarnya kedua imam itulah yang pertama memperkenalkan Tibbun Nabawi. Bayangkan tuh, sejak kodifikasi penulisan hadis itu sudah dikenalkan. Ya sejak Nabi bersabda kan, terus kemudian akhirnya ditulis. Itu wawasan ya. Ini bisa saya lewati ya. Nah, anjuran Rasulullah SAW tentang praktek pengobatan bekam, tinjauan hadis, sebagaimana sudah diterangkan sebelumnya bahwa bekam sudah dilakukan sebelum Islam datang, ya. Bahkan sejak ribuan tahun sebelumnya, bekam sudah dipraktekkan di beberapa negara seperti Syria, Persia, Hindustan, dan seterusnya. Meskipun bekam bukanlah urusan beribadah kepada Allah, namun mendapat perhatian dari Nabi. Nabi menyampaikan hadis tentang bekam antara lain bahwa bekam merupakan perbuatan yang baik pada zaman Rasulullah. Bekam sudah menjadi perbuatan sehari-hari masyarakat sehingga para sahabat khawatir kalau bekam itu bertentangan dengan Islam, lalu Rasulullah SAW membolehkan membekam, bahkan memerintahkannya. Ya. Kitab Bukhari yang bagian tip ya, at-tip. Kemudian memberikan pendidikan kepada manusia agar manusia mempelajari bekam dan melakukan penelitian ini. Silakan. Ruang lingkupnya bisa apa? Skripsinya seputar bekam juga diterima. Bisa seputar ruqyah atau herbal. Dan mulai kebayang, ini bagian sempro kapan? Semester 6. Kalau lewat semester 6, nanti selesai semester 8-nya berat. Dan saya sudah mengalaminya itu dan membimbing yang mau diarahkan semester 6 maksimal akhir itu sempro. Ngajukan judulnya sekarang. Boleh belum? Boleh sebenarnya kan? Iya kan? Ya kalau nggak boleh ya siapin aja bimbingan non formal dulu dengan PA-mu, lalu setelah boleh langsung kan diproses, ya kan? Tapi sudah siap dan harapannya nggak terlalu banyak yang salah kan, disiapkan dulu, biar nggak bolak-balik kan waktunya untuk mengoreksinya supaya ringkes. Kalau tidak banyak salahnya kan langsung diakses ya nanti kan. Kalau banyak salahnya, metodologi nggak paham, teori nggak paham, ya bingung menulis apa karena tidak bisa memetakan
masalah. Untuk pengembangan ilmu loh ya ini. Harus ada tujuan pengembangan ilmu. Nanti di grup yang pejuang skripsi ya, itu nanti ditambahkan. Khusus metodologi ya nggak apa-apa. Kayak apa bahasanya dakwah segmen khusus lah istilah saya itu ya, dakwai khusus metodologi penelitian yang ini ternyata apa mahasiswa kok lama lulus itu biasanya kendalanya apa? Menulis skripsi kan? Pada akhirnya tugas akhir ini yang menjadi penghambat untuk lulus wisuda. Bukan mata kuliah kan? Mata kuliah kan baik-baik aja sama dosen, beradab, kan minimal C plus B kan begitu ya. Baik-baik sama dosen, beradab, disiplin maksudnya. Tugas dikerjakan kan C plus B kan positif. Tinggal kalau pinter jadi A, ya kan gitu toh. Apa ada yang nggak lulus sampai susah gitu? Lulus lah ya. Zaman sekarang ini nggak kayak dulu istilahnya apa? Killer dosen nggak banyak kan? Ya. Sampai ngambil 2-3 kali nggak lulus, itu nggak begitu kan? Perbaikan SP semester pendek ya enggak. Ini PK-nya 3 ke atas semua apa ada yang di bawah? Iya, wong katanya Dudi itu apa dunia kerja dan industri itu ya, atau mau S2 itu minimal IPK-nya harus di atas 3 ya. Ya itu ya iya, tapi adab dan skill ya, soft skill, kepribadian, akhlak menentukan. Ada pernah dengar nggak orang yang pinter ranking itu ternyata nggak sukses di kehidupan nyata setelah tua? Kenapa itu? Karena dari sisi egonya tinggi biasanya, susah. Kecerdasan intelektualnya yang tinggi, tapi emosionalnya, spiritualnya kadang bermasalah, sikapnya, adabnya ya. Itu kendala. Pinter dia nggak mau menerima pendapat orang lain. Apa istilahnya ketus, angkuh, ego tinggi. Kalau perempuan mungkin kadang ngeri ya, bengis itu kelihatannya orangnya kok kecil gitu, perawakannya nggak galak. Ada dulu guru, tapi gampang nyubit sampai biru. Akhirnya walinya protes. Loh, wajahnya ini kok kalem tapi bisa bengis gitu. Ngomongnya pelan, tapi tangannya yang gitu-gitu walaupun pinter dipecat sama sekolahnya karena egonya dan menimbulkan kekerasan nanti, ribut. Ada nggak yang keras kepala kemudian menang sendiri pendapatnya harus dalam organisasi, dalam rapat? Yo memang begitulah penyakitnya orang. Kalau nggak diikuti pendapatnya, buat dia barisan sakit hati keluar buat organisasi baru atau apa, suka-suka begitu ya. Akhirnya apa? Nggak jalan, dia nggak bisa bekerja sama dengan orang lain. Ya udah, nggak ada tempat yang menerima dia untuk bekerja. Kalaupun kerja ujung-ujungnya diberhentikan. Itu ada gengsi yang mulai diberhentikan. Apa ini istilahnya populer? Playing. Nah itu paham. Dia yang salah, dia yang kayak terzolimi gimana gitu. Buat drama istilahnya, narasi. Wah dia dizolimi. Padahal kata Jawa itu udele bodong. Mana yang Jawa? Gue menangis sendiri, nggak bisa menghormati, menghargai, nggak memahami situasi dan kondisi yang bagaimana. Hukum itu kan nggak semuanya tertulis, ada yang tidak tertulis, ya toh. Kalau di tempat yang baru sebagai junior itu gimana, Mas Bayu, ya kan? Adabnya sama yang senior kan ada begitu.
Ya memang nggak ada tulisannya di peraturan yayasan apa sekolahan apa tempat kerja, tapi kan kita harus tahu. Unggah-ungguh kalau orang Jawa itu, teko seliro itu ada. Bahasa nasionalnya apa? Nguwong ke wong juga ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya itu kan adab, adil gitu. Kayak nuntut terus, tapi kewajibannya nggak dijalankan, nuntut hak terus. Ya ada begitu itu. Ya itulah yang buat dirinya akhirnya apa? Sulit. Circle-nya blacklist. Orang yang sudah kenal dengan dia kapok akhirnya apa? Nggak mau terisolir dia, nggak punya teman. Sementara rezeki itu ya dari manusia lain. Allah memberikan rezeki melalui perantaraan manusia, nggak langsung dari langit doa turun rupiah, ya, melalui orang, gitu ya. Atau yang dikritik dalam video itu, Gen Z ini sarjana atau S2, S3 pengen gajinya sangat tinggi, padahal belum ada bukti dia bisa menyelesaikan masalah atau punya prestasi apa. Karena ditanya belum punya pengalaman. Lebih bisanya apa? Ya belum jelas. Ya kalau ditanya gitu memang sama HRD ya kita bingung. Namanya belum pernah punya pengalaman kerja. Paling ditanyanya jawabannya insya Allah mau terus belajar, siap beradaptasi. Kan begitu ya jawabnya ya. Ya kalau sudah pernah kerja di mana, saya pengalaman di sini-sini. HRD-nya juga bingungin, orang baru mau kerja ditanya pengalaman yang nggak ada. Ya kan? Dilihat aja. Sampai ada itu ya, Ahnaf ya pernah kita baca itu ya. Tesnya untuk diterima kerja itu disuruh lika-liku melalui lampu yang menyala. Iya kan? Pernah baca nggak itu? Udah dipasang CCTV. Gitu. Ketika melewati lampu kemudian melihat sampah berantakan. Ini sikapnya calon pekerja atau pegawai yang diseleksi ini dinilai. Ada yang buang-buangin sampah biarin, ada yang benar nih diambil sampah itu masukin ke kotak sampah. Ada lampu yang hidup menyala dimatikan kalau udah siang. Ternyata itu yang lulus, yang diterima nggak diuji lagi, nggak diwawancara lagi. Udah kelihatan dari hasil CCTV yang dipantau itu. Ada begitu itu ya. Cara menilai kepribadian seseorang, ya, bagaimana sikap dia dalam menghadapi masalah atau menemui kendala, ya, responnya gimana? Nggak susah itu ya. Bab 3 bekam kenabian, tapi tinjauan dokteran, ya. Ada bukti. Bukan hanya apa? Kata Nabi normatif dari dalil, tapi di sini tulisan ini ada hasil riset bukti, ya. Ada yang sudah baca? Coba kesimpulannya apa? Biar kita bisa banyak tanya jawab. Pada saat ini, ya, saya langsung halaman 25. Berbagai macam teknik dan prosedur bekam dari berbagai kebudayaan masyarakat sudah dipakai oleh pembekam. Berbagai klasifikasi dibuat untuk memudahkan penggolongan teknik bekam yang bervariasi. Seperti pada tabel klasifikasi bekam berdasarkan berbagai pendekatan. Coba dibaca satu, biar nggak ngantuk. Ya, bekam kering. Cuman mengeluarkan apa? Iya, nyedot saja dia, tidak ditusuk, tidak disayat. Bekam basah setelah disedot kulit dilakukan apa? Pengeluaran darah. Kemudian ada bekam ringan, bekam sedang, bekam kuat. Kategori ini bekam diklasifikasikan
berdasar pada kekuatan tarikan pompa untuk membuat tekanan negatif pada saat bekam. Klasifikasi bekam ini lebih banyak bersifat subjektif, mengingat sebagian besar alat bekam masih bersifat manual. Ya. Zaman dulu ada bekam apa? Bekam api, ya. Ini udah wawasan aja. Ya, bisa ngeri orang. Kalau apinya kegedean gimana ngecilinya? Bahasa Jawanya keselomot apa ya? Kebakar kulitnya. Terus merembet di baju apa di ambalnya, kobong sekalian nanti. Bekam manual, bekam elektrik, ya itu istilah-istilah ya. Banyak ya. Kategori 4 berdasarkan material yang disisipkan ke dalam alat bekam. Bekam herbal, bekam air, bekam ozon, bekam jarum, bekam magnetik. Ini wawasan aja ya. Nanti yang kita dalami, yang kita praktekkan aja ya. Coba cukup. Prinsipnya apa? Ini penting nih. Jadi kalau di debat orang bisa menjawab, prinsipnya tindakan bekam adalah pemanfaatan tekanan negatif untuk menarik permukaan. Tekanan negatif itu nyedot itu, maksudnya negatif itu kan sakit tuh. Kayak di ya apa ya, dicubit besar itu namanya apa? Orang Jawa itu lengkap. Cetol ya kan? Iya. Oh, itu tarik itu. Cetol. Nah, tekanan negatif inilah yang nantinya akan mampu menarik jaringan lunak dan pembuluh darah di bawah kulit. Tekanan negatif inilah yang juga dipercaya mampu menjadi daya penarik racun. Tuh, ngisep, narik racun. Substansinya toksin atau substansi berlebihan dari kedalaman jaringan lunak untuk naik ke permukaan kulit atau mengumpulkan substansi tersebut dari pembuluh darah perifer dan berkumpul di pembuluh darah titik bekam. Lalu sayatan atau perlukaan dilukai pada permukaan tempat bekam menjadi salah satu cara untuk ya mengeluarkan kumpulan substansi toksin ini. Sehingga pada akhirnya tubuh terhindar dari efek merusak substansi tersebut. Karena negatif pada bekam dapat dihasilkan secara sederhana dengan menyalakan api di dalam wadah bekam. Ya karena itu sama-sama ngisep nanti ya. Ini kita ganti dengan alat sedot kopnya itu yang intinya membakar habis oksigen sehingga mengakibatkan turunnya tekanan oksigen dan perbedaan tekanan oksigen antara di dalam wadah dan di luar wadah bekam. Inilah yang akhirnya menjadi tekanan penarik, intinya menarik menghisap itu. Pada perkembangannya tekanan negatif ini dicapai dengan cara mengeluarkan udara dari dalam wadah bekam dengan bantuan pompa. Ini alat zaman dulu pakai apa? Tanduk sungu ya, sungu orangnya. Kan tanduk kan kuat, nggak gampang meleleh. Sekarang prosedur bekam. Dalam rangka melihat berbagai macam prosedur bekam basah dikeluarkan darah yang ada di masyarakat, kemudian penulis ini meneliti yang berjudul penelitian itu manfaat bekam kenabian dan penyakit degenerasi kronik dari aspek filologi, historik dan kedokteran. Ini isinya. Pendekatan Indonesia dan Malaysia selama pengamatan penulis menemukan variasi yang sangat luas terhadap prosedur dan teknik bekam basah. Dicontohkan di Tangerang Selatan, Banten. Namun dari berbagai prosedur bekam basah ini dapat disimpulkan bahwa prosedur bekam kenabian secara garis besar yang sesuai dengan aspek higien yang sejalan dengan medis
dapat diterima medis. 1. Screening awal pra-bekam. Kalau ditanya SOP-nya ini berarti screening awal pra-bekam. Screening apa? Maksudnya tindakan bekam adalah hal yang sangat penting bagi pembekam maupun calon pasien bekam. Termasuk yang dievaluasi pada saat screening awal adalah riwayat penyakit. Karena ada penyakit yang tidak bisa dibekam. Kenapa? Penyakit gula kalau langsung tidak bisa kering atau sembuh ya, itu bisa jadi koreng nantinya, nggak mau sembuh karena kadar gulanya yang tinggi. Jadi screening ya, calon pasien dan menentukan apakah calon pasien layak diterapi. Bila dalam screening awal ditemukan kondisi seperti anemia, ya, berarti apa? Gak kuat nanti ya, langsung pingsan biasanya, lemes. Atau penyakit bawaan di mana darah susah membeku, hemofilia namanya penyakitnya, maka sebaiknya pembekam menganjurkan kepada calon pasien untuk menunda. Kondisi anemia berat dapat dideteksi secara sederhana melihat wajah. Nah, ilmu baca ini ya. Konjungtiva mata dan telapak tangan calon pasien. Itu ada juga yang dibeginikan ya. Ngerti ya? Pernah ya? Dipencet gini, kalau kukunya itu kan merah tuh. Dilepas, ini baliknya lama, merahnya. Jadi apa? Kenapa itu? Artinya darahnya rendah. Atau mukanya gimana itu? Kelihatan pucat memutih gitu ya. Ini kalau orang darahnya normal, seger, dia pencet gini, dilepas itu baliknya cepat warnanya itu. Nah, itu yang gampang. Tapi yang paling tepat sekarang gampang itu beli TNC yang itu ada yang digital juga ya, simpel ya, nggak hanya kompa zaman dulu, sekarang bisa pakai sistem yang digital ya. Selain riwayat penyakit, pada screening awal juga dapat dilakukan pemeriksaan fisik, denyut nadi, tekanan darah. Tuh. Ya, gambarnya. Tensi, denyut nadi. Fase screening awal juga digunakan untuk pembekam sebagai wahana untuk mengidentifikasi resiko terhadap dirinya. Penyakit infeksi risiko tinggi harus dapat dikenali oleh pembekam sebagai bahan pertimbangan untuk keselamatan. Hepatitis kronik yang penyebarannya terjadi lewat media darah. Tuh. Saya udah kasih informasi resikonya apa? Terpapar penyakit nih. Ada resiko bekam sudah pertanyaan ya, penelusuran minat itu. Ya. Termasuk penyakit apa itu? Iya, penyakit kelamin ini. Bisa dibekam tapi alatnya beli sendiri. Dulu solusinya begitu. Kita pakai APD ya. Alat kayak COVID itu. Dia beli alatnya untuk dia. Pas mau minta bekam, kita suruh alat dia sendiri. Ya karena penyakitnya HIV nular. Bila fasilitas bekam dan manajemen tidak bisa menjamin, ya nggak usah, pindahin aja. Atau yang awal-awal, wah penyakitnya kayak gitu, nggak usah, ya kan? Ya biar aja lah. Kita yang tidak beresiko dulu, karena orangnya
nulari kan bahaya ya. Kemudian hasil akhir dari fase screening awal adalah tercatatnya seluruh kondisi awal ya, anamnesanya ada, buku ya, rekam medik ya. Kalau mau ya formal betul ditulis namanya, identitasnya. Kan pernah berobat ya, ditanya kan nama, umur, riwayat penyakit ya. Gitu. Dalam penelitian, penulis di beberapa klinik, fase screening awal ini dimanfaatkan sebagai untuk mengoptimalkan kondisi pasien dalam menerima bekam. Beberapa upaya mengoptimalkan kondisi pasien untuk menerima bekam antara lain memberikan medikasi antara lain minuman madu atau herbal. Saya dulu banyak jual herbal, tapi sekarang ya online, suruh beli sendiri aja. Iya. Tapi kalau mau dirukyah ya siapin herbal plus rukyah. Gimana Mas Bayu? Aturan itu kan dapat untung banyak loh. Ya dapat untung lah ya. Tapi malah apa? Beli online lah. Ternyata online lebih murah, gak tega gitu. Ya kecuali orangnya pokoknya minta tolong beliin baru. Beneran ya, jadi di sini dulu itu klinik dilengkapi dengan herbal yang ya satu ruangan sendiri Mas. Bahkan saya menitipkan ke arah terapis. Mas Agung gitu ceritanya. Tapi lebih banyak dapat duitnya ya. Tadi Mas Agung tak sampaikan. Kalau mau dapat pahala jariah amal, ya karena saya sudah lama 2017 pengen dapat amal dari lembaga pendidikan gitu. Jadi klinik untuk rawat inapnya jadi asrama santri gitu. Sekarang ini ketemu sampean harus ngajari Tibun Nabawi ya sudah. Karena ada prodinya ya. Mengalir saja. Tapi ya kalau bisa kedepannya semua jalan gitu ya. Mana yang bisa memberikan kemanfaatan. Gambar 6, pasien minum madu. Nah iyalah. Jadi sebelum bekam suruh minum madu. Kalau nggak punya madu, miskin, orangnya susah suruh bayar, apa gantinya? Teh manis. Ya, buatin teh, yang teh pahit, teh manis ya. 2, SOP-nya apa? Menetapkan posisi pasien setelah screening. Tuh. Tadi saya sampaikan ada yang tidur lesehan ya, ada yang pakai ranjang, ada yang duduk. Jadi bagaimana ini? Mana yang orangnya nyaman sebetulnya? Loh kalau saya bekam, kadang orangnya tidur, kata orang sakit dibekam, kata orang pedih lah, tapi malah yang saya bekam banyaknya tidur sampai selesai baru kita bangunkan. Benar itu, memang dia capek sudah. Kan umumnya orang itu kalau belum ada keluhan nggak mau pencegahan, maunya pengobatan kuratif, nggak preventif. Jadinya apa? Tubuhnya udah lelah banget, udah berat. Pas kayak gitu diobati, ya tidur dia, pules. Ini dipahami betul nanti kalau ada soal ya. Persiapan pembekaman, persiapan prabekam biasanya dilakukan pembekam untuk memastikan kesiapan dan kelengkapan alat. Beberapa alat yang harus ada dalam keadaan apa? Steril. Ya. Alat bekam, sarung tangan. Itu biayamu itu
Kira-kira Bapak suruh beli sarung tangan apa enggak? Pas praktek besok, apa sarung tangannya dikasih? Kebayang enggak? Dikasih. Tapi ya mudah-mudahan ukurannya pas lah ya. Ada berapa itu? S, M, XL ya? L. Ini ada yang kecil. Kemarin tak tambah lagi antara yang besar dan yang kecil tengah-tengah. Itu kalau beli eceran berapa satunya itu? Mulai dipelajari ya, siapa ini yang kurang tahu. Duniamu udah ganti dunia tabib. Bisa 2000 sepasang biasanya. Tanya apotik. Ya. Ya Mas Agung, alatnya kira-kira disiapin apa enggak dari sini? Siapin. Biayanya apa anggapannya? Anggap biaya sewa lah ya. Jadi bukan hanya materi-materi, tapi memang itu berbiaya. Dari awal Mas Bayu ya, kalau ada bertarif sekian ya itu hak dia, ya kan? Dan itu pribadi Bapak aja. Supaya dakwahnya itu lebih kuat gitu dari perhitungan ekonomi, ya toh. Tapi kalau orang berhitung itu, ya memang dia mengeluarkan biaya begitu kok. Jadi nggak seperti rukyah ya. Kalau rukyah itu biaya iman aja ngapalin ayat, ya toh. Sama jaga dari maksiat. Ya toh. Cuman resikonya bisa meriang aja itu. Berobat juga kalau meriang kan nanti ya. Capek. Tapi kalau bekam ini memang setiap proses pembekaman ada duit yang harus dikeluarkan. Nih. Alatnya merek Samora itu yang lebih bagus dari merek Kangzu apa. Itu sekarang bisa 600.000. Ya memang iya, kalau enggak buka aja di online alat bekam. Ya mungkin naik turun biasalah, orang di online kan perang dagang kan terserah. Kadang dia mau jual beda-beda ya, tapi rata-rata 500 sampai 600 itu isi 12 itu. Penanya itu bisa 150.000. Jarumnya satu kotak, kalau dia 100.000 berarti satu jarumnya berapa itu? 1.000 lansetnya itu. Kalau isinya 200 mungkin harganya 200.000 ya berarti ya 1.000, cuman isinya dia kemasan yang sama ya, sama harganya, tapi kemasannya suka ada kemasan 100 biji satu kotak, ada yang 200 biji. Dan itu satu orang bagaimana? Hanya digunakan untuk satu orang, nggak boleh berganti orang. Yang berganti orang ya pena sama kopnya hanya disterilisasi kan, butuh waktu ya. Baik, ada pertanyaan? Ya, mulai apa ini? Mulai ngantuk enggak ya? Ini gambar apa ini? Tindakan prabekam dilakukan dengan sterilisasi kulit. Waduh. Ini dunia begini urat paham enggak? Ya enggak lah. Bukan jadi tukang pijet secara khusus, tapi setidaknya belilah buku anatomi tubuh yang paling dasar ya. Jadi kulit ini lapisannya apa saja. Dilalahnya ya Mas Bayu, sebelum tahu begini ini saya bisa memijat. Kalau keseleo itu dari kecil tahu. Terus ditambah belajar ini. Ini kalau orang bekam sama saya suka minta dicek uratnya. Urat itu bergeser membuat apa? Sakit. Peredaran darahnya menjadi tidak lancar, terhambat. Dengan gerak yang monoton, urat itu berpindah hanya begitu. Misalnya guru duduk aja kayak begini ya. Ya toh? Olahraganya jarang. Olahraga yang paling gampang sebetulnya golep. Golepnya orang Jawa ya nyapu itu, golep. Nyapu lantai ya. Ya Mas.
kan harus berjalan kaki untuk kesehatan itu. Minimal berapa itu olahraga? 30 menit. Maka Mas Agung, Mas apa tadi bilang, Bayu, kalau di tempat orang terjadwal harus golep tadi lah. Kalau di kosan kan biasanya males, nggak mesti. Nah, itu ternyata menyehatkan. Jadi jangan diremehkan sekedar bersih-bersih. Termasuk ya, ada riset Harvard University loh, perhatikan. Anak-anak yang dari kecil rajin beres-beres, itu sukses. Nanti videonya cari. Maka kalau yang kos, jorok, yang ada mesti gagal hidupnya dan mesti nggak disukai sama bapak kosnya karena kamarnya, iya akhirnya memanggil tukang rukyah, suruh merukyah. Tukang rukyahnya ikut-ikut ngamuk, lah kamu jorok begini, gimana jin nggak betah di kamarmu? Akhirnya kamu sambet sekalian. Ya iya memang begitu. Ya. Prosesnya ini biasa minyak digunakan kalau dari Malaysia disarankan namanya minyak but-but bisa. Itu kita pakai itu. Atau minyak olive oil, minyak zaitun. Bukan hand body ya. Hand body itu untuk ngurut, tukang ngurut. Apa namanya mesik, lotion untuk luluran, apa untuk melurut ya. Tapi kalau untuk bekam ini minyak zaitun atau but-but. Itu kira-kira dapat dari mana? Dari beli. Coba nanti dihitung, satu orang itu menghabiskan biaya berapa? Setelah itu apa tadi? Untuk membuang darahnya pakai apa? Tisu. Tisunya dapat dari mana? Beli. Oh iya. Kira-kira duit pendaftaranmu untuk itu juga, ya mesti gimana membekam kalau enggak pakai tisu. Satu orang bisa habis tisu sebok begini? Bisa. Kalau orangnya darahnya banyak, sekotak itu yang berapa itu? 6.000 sampai 10.000, tergantung merek juga. Jadi satu kali membekam bisa mengeluarkan modal apa umpamanya, biaya berapa kira-kira? Sarung tangan, jarum, minyak, tisu, plastik, masker kalau mau safety. Plastik itu ya kalau cuma satu, tapi kalau terus-terusan kita beli satu pak, kemudian untuk langsung menampung darah-darahnya itu jangan sampai kena kulit kita, supaya langsung diwadahi. Bukan di kotak sampah ya, susah nanti langsung diwadahi plastik. Plastiknya dapat dari mana? Apa mbahnya pabrik plastik? Kan enggak. Pabrik pun disuruh beli diskon belinya. Ya Mas Agung, begitulah ya. Saya kira mungkin 10.000 habis itu sekali apa? Bekam. Katakanlah dibuat 10.000. Tapi kalau bekamnya banyak, darahnya kan ada yang diulangi. Oh ya nggak cukup, tisunya banyak. Kalau ada orang yang bertarif bekam berapa yang kemarin kita share, yang pernah bekam bayar berapa? 9 titik minimal 70.000 ya. Ada yang 100. Semakin banyak full body sampai 200-an ribu ya. Lihat itu di daftar ininya. Apa namanya? Tarif KKK. 30K apa ini singkatan sekarang ini? Bukan lagi RPKK ya. Ya begitulah. Apa namanya? Adat ya, masyarakat yang berlaku hukum di dunia bekam. Apalagi beling. Siapa yang beling tadi? Dipanggil tukang bekamnya. Pakai apa tukang bekamnya? Datang ke alamat pasiennya. Dia pakai kendaraan ya. Enggak cukup bicycle ya. Ini mulai ngantuk nih, enggak cukup dengan kaki. Harus pakai motor. Kalau mau keren, bawa alatnya pakai mobil. Iya. Yeah.
Jadi kalau bekam dipanggil, kira-kira pantasnya bayarannya berapa itu? Hah? Ya bisa 200-an itu. Loh, datang ke tempatnya bisa setengah jam, ya umpamanya. PP 1 jam. Nah kalau dia di klinik, kan 1 jam udah dapat 1 orang. Itu kalau mau hitung-hitungan kayak orang bisnis temen gitu ya. Oh, Anda nanti lulus belum punya pekerjaan utama, melakukan billing karena belum punya klinik, tukang keliling, ya nggak apa-apa. Promosinya MLM. Apa itu? Nah, marketing lewat mulut. Gedok tular ya bahasa Jawanya ya. Dari testimoni atau apa ya bahasa lainnya, kepuasan pasien yang kemudian memberitahu orang lain. Bisa nggak dari bekam ini dapat gaji UMR pemasukannya? Bisa. Kalau guru sampai mulutnya sobek nggak akan. Itu Mas Agung mau nyoba guru tuh sampai mulut berbusa-busa kayak keracunan, itu nggak akan bisa. UMR ini kan 3,5 juta Bandar Lampung. Gaji guru nggak akan. Malah yang negeri itu honor itu bisa berapa Mas? 300-400. Sarjana apapun. Malah kamu ini enak loh sekarang ini ya. Kuliahnya TP bisa jadi guru, ya toh? Bahkan daftar PNS bisa karena formasi guru agama garis miring prodi-prodi. Itu belum lama, itu zaman dulu kan harus PAI, sekarang boleh. Ya. Prodi TP jadi guru PAI atau jadi penyuluh apa jadi apa, itu garis miring dalam formasinya di Kemenak diberikan apa, boleh daftar gitu, peluang. Cuma dulu enggak, harus sesuai jurusan, sekarang boleh. Tolong yang belum meniatkan hati secara serius sebelum praktek dirubah ya. Coba cintai bekam, ruqyah, herbal sampai sarjana lah. Nanti kalau emang gak mau passionmu bukan situ, atau diperpendek lagi Mas sampai kapan? Sampai akhir bulan inilah ya. Coba kamu kalau nggak serius, yang ngajarin juga tembus kalau kayak Bapak ini yang cuman ngikutin aturan apa? PKL kampus, nggak bisa itu ya. Diajarinnya juga nggak serius, nggak apa, nggak teknik istilah Jawa itu, ya, nggak fokus, mangkel nggak ngajarin orang gitu, kayak nggak guna loh, kayak sia-sia. Hari ketiga semakin, ya memang kuncinya itu passion, mencintai pekerjaan, ya. Apa nggak bisa semuanya jalan? Passionmu apa? Dagang plus tabib bisa, guru plus tabib ya bisa, kan itu tinggal dibagi. Apalagi punya klinik sendiri ya Mas Agung. Bisa bekam? Bisa. Kapan? Sore, pagi sudah ada jadwal atau ada kegiatan. Ya orang itu kadang mau mengikuti. Jadi multi talenta, kemudian semuanya bisa sinergi bisa jalan. Yang Ustadz Gontor, ya yang penting dia berbagi aja, jangan bekam terus karena lebih gede dari gaji Ustadz Gontornya yo nggak jadi dakwah, gitu. Terus caranya kalau begitu tim, ya toh, wah ini orang darurat minta bekam, yo kawanmu satunya sip-sipan, ya toh, tim gitu. Jadi buka kliniknya barengan, saya ngajar pagi, kamu bekam, temennya, yo saya bekam, kamu ngajar, gitu umpamanya. Atau punya sendiri ya diatur sendiri, pegawainya direkrut, ya toh, gampang. Terus kalau mau nolong gimana? Ada biaya normal, ada biaya duafa, kan bisa gitu aja kan? Kalau nggak mampu Pak, ya mampunya berapa? Ini yang penting bisa berjalan, seperti bahasa saya ini supaya berjalan karena ada biayanya. Ya toh, namanya orang
hidup, yang bekam juga mungkin butuh nafkah untuk keluarganya. Jadi supaya berjalan. Kan suka ada di promo-promo juga kadang ya, bayar normal 100 promo diskon. Ya. Ada juga itu jualan apa itu? Hafal surat Ar-Rahman gratis, es umai apa. Ya. Ada ya? Di belakang Win kan? Itu anak saya cerita, ini kalau hafal surat ini gratis bi. Ya udah sana. Yang punya es umai itu kan sekolah di sini anak. Si Nabila. Baik. Proses bekam. Siap ya? Siap. Maksud saya secara psikologi kalau sudah mencintai, berminat, akan serius memperdalam sendiri. Sebab semua pelatihan apapun itu, kalau orang yang tidak open mind, tidak membuka diri dan siap untuk belajar, ya cuma sambil lewat. Memang ya dilalui tapi tidak membekas, ya. Baik. Fokus. Proses bekam. Bekam dapat dilakukan di beberapa titik tubuh sesuai dengan kebutuhan, tujuan terapi maupun sebagai kesepakatan pasien. Gambar 9, apa itu gambarnya? Punggung, kemudian belikat, ya kan? Ya, tengah, tengkuk. Itu termasuk dari 5 titik sunnah. Titik sunnah itu memang Nabi bekamnya di situ, ya. Seperti itu ya. Itu tangannya mau nyedot lagi, ya toh. Berarti bukan hanya 5, ini hanya gambar. Kalau dibaca penjelasannya, pada prakteknya klinik akan melakukan bekam pada titik standar yang dapat ditambah bila diinginkan. Makanya 9 sunnah 70 apa 100 ditambah titik sesuai request nambah lagi, ya kan, gitu anunya tuh. Pada tahap ini wadah bekam diletakkan pada titik tubuh dan disambungkan pada alat pompa baik manual maupun digital. Kita manual aja, itu juga awet, nggak rusak-rusak. Itu ada, mungkin ada hampir 10 tahun itu alat saya, ya nggak rusak. Tekanan negatif dihasilkan dengan cara memompa udara keluar dari kop sebanyak, nah ini berapa kali nyedotnya? 2-3. Lihat kulit yang tipis, kulitan tipis kalau yang Jawa bilang itu ya gampang ditarik. Udah kerasa 1 kali aja, aduh gitu. Iya, badannya udah goyang-goyang. Kita harus peka, jangan pekok. Nah, iya dong. Kalau pekok, pasiennya kayak disiksa, besok nggak balik lagi. Tolong gitu ya, nggak begitu. Jadi nyedotnya juga harus perlahan, jangan langsung kayak orang engkol apa. Set gitu ya, dia kaget ya. Termasuk lepasnya nanti juga itu dicabut tutupnya itu pelan-pelan. Kalau langsung dicabut langsung kaget dia. Ya kayak dijepret karet. Ya, 2-3 kali. Jangan lebih. Nanti bisa melepuh. Ya, kulitnya itu ketarik, gelembung, melepuh. Itu nanti pedih lama itu, luka. Maksimal 3 ya. Maksimal 3, saya sering 1,5, 2 paling. Lihat itu ya, kadang tempat ngaruh. Di dada apalagi. Batuk itu. Kulit dada sama kulit punggung tipis mana? Dada. Di pelipis. Sekali aja udah. Yang paling bisa dibanyakin ya di punggung. Banyakin sedotannya. Di kaki juga. Itu tipis dia. Ya. Jangan langsung banyak nyedotnya. Bisa juga kita tanyakan, gimana udah? Masih kuat, Pak? Ya, masih kuat, Bu, yang perempuannya. 2 kali aja. Kalau dia udah nggak kuat, atau bisa dikendori lagi, diulang, dikurangi.
Proses perlukaan dengan jarum, lancet, pancing atau insisi bisturi. Lancet aja kita yang kayak tembak itu. Besok langsung disiapkan semua. Ya, tapi yang gambarnya ya nanti yang berwarna tak share sekalian lah, biar ini kan gambarnya enggak berwarna. Berapa lama dipasang kopnya itu? 5 sampai 8 menit. Kalau saya mau membekam, pengalaman yang ada itu kadang tidak berhenti loh ya, makanya capek ya. Kita mau bekam umpamanya 10 apa 11. Selesai masang dari yang pertama sampai terakhir itu sudah 5 sampai 8 menit, sampai 10 menit kadang. Ya toh? Maka setelah selesai yang terakhir sudah bisa kita mulai apa? Membuka yang pertama, apalagi kalau bekam full itu bisa 30 tempat sampai ke kaki itu udah kelamaan. Cepat langsung yang pertama dipasang. Jadi tukang bekamnya gimana? Itu tukang bekamnya emang nggak bisa nyantai pas kayak gitu, langsung. Kelamaan melepuh. Kelamaan apa? Melepuh itu. Belum dibekam, belum kita tusuk dia sudah gelembung. Nanti ada gambarnya. Kemudian jarum lancet itu dipasang. Itu ada setelannya ya. Dipasang itu kayak mur baut itu. Kalau dia yang murah plastik, dia ada nomornya ya, kedalaman itu tergantung apa? Tebelnya kulit. Udah pakai yang paling cetek aja dulu, takut kedalaman. Jangan semangatan nanti orangnya apa? Derita ya. Tolong nanti dia teriak-teriak. Aduh. Diledek aja sambil gugurin dosa. Apa namanya? Dimotivasi. Sakit itu menggugurkan dosa. Kemudian proses pengeluaran darah sesudah perlukaan dengan jarum atau di insisi bisturi tadi, proses berikutnya buka kopnya, darahnya diambil. Yang rapi gimana? Tisunya itu ditaruh di mana kira-kira, karena ada darah yang kental, ada darah yang masih cair, dia langsung keluar. Biasanya jijik dia kalau kita nggak pakai perlak, lapisan di kasur kita kan kasur, kemudian perlak, baru pasien kita. Dan perlaknya itu juga kalau sering-sering dipakai ya harus dicuci, atau kita punya banyak sip ya, gantian apa begitu. Beli perlak lagi berarti ya, memang beli semeternya berapa itu? Ada 25 apa bayarin ya? Baru beli 2 lagi. Ya. Kira-kira kalau darahnya mecer-mecer kemana-mana, yang diobati nyaman nggak? Enggak, ini nggak ahli. Makanya yang tukang bekam ini wajib tidak jijik dengan darah. Kalau jijik, gila atau takut, pingsan duluan, nggak usah lah. Ya udah, yang penting kamu lulus kuliah aja lah, nggak usah. Karena nggak mungkin. Sebetulnya itu kenapa begitu? Apa trauma darah apa ya, dilawan lah. Kalau penyakit kan psikolog juga psikologi. Itu kan nggak apa ya, nggak normal kan, takut sama darah itu kenapa gitu? Ya nggak tahu kenapa. Tapi memang ada kok. Saya nemuin langsung pingsan. Maka saya metodenya jaga-jaga, kalau belum kenal suruh tengkurap aja, gitu. Suruh tiduran posisi tengkurap. Akhirnya apa? Mau pingsan ya pingsannya sudah tidur. Kalau dibuat duduk, ambruk dia, repot nanti. Keluarganya apa? Wah nanti meninggal, panik. Ya kepingsan itu ya bagaimana penanganannya ya, dilepas kemudian bisa dikasih rangsangan bau-bau atau dibiarkan dulu ditepuk-tepuk pelan-pelan supaya sadar. Dilepas saja alatnya itu. Ya sudah nggak jadi bekam karena dia pingsan orangnya.
takut. Dibuka tutup ventilnya itu, kalau ini ya, kopnya itu yang di atas halaman gambar 13, pelan-pelan tuh jazz. Kalau nggak pelan-pelan kayak dicepret, sakit, pelan-pelan. Terus ditusuk ya. Nusuknya sesuaikan gedenya alat ya. Ada sunahnya ganjil. Kalau umpamanya alatnya segini, kira-kira 9 kali lah. Tek. Kalau alatnya segede ini bisa ganjil mungkin 21 segede ini, ya kan? Ada juga anjuran kalau mau terapi muter ke kiri gitu, boleh. Lawanan dengan jarum jam. Supaya apa? Tertib gitu. Supaya hasil tusukannya tertib. Kalau kecil, yang paling kecil sejempol ini di pelipis atau di leher sini, ya mulai 5, 7 udah. Dan ini tempatnya juga sedikit ya luasnya ini, diameternya. Kemudian pembersihan bekuan darah sesudah berbentuk bekuan darah secara sempurna. Tahap berikutnya adalah membersihkan bekuan darah di sekeliling tempat kop bekam. Dipasang kasa steril. Kasa steril beli apa enggak? Kalau enggak mau beli, yang penting direbus saja. Ya pakai tisu lagi gitu. Ya. Mahal mana sama kasa steril tisu? Yo, kasa steril. Nah, kasa steril itu ada ininya juga, semacam kayak serabut, ya kan? Kemudian apa ini? Kop dilepas sambil salah satu tangan menahan loh ya. Buka satu, satunya tisunya disiapin, ya kan? Supaya nggak tumpah. Ini harus skillnya apa? Terampil ya. Itu kayak gambar tuh. Tangan satu menghadang laju darah, dihadang. Tangan satunya megang alat. Sampingnya biasanya disiapin wadah seperti apa? Baskom ya. Ya. Plastik sampah, satu baskom. Langsung taruh situ alatnya itu. Ya. Kemudian lukanya dilap dengan tisu, dibersihkan bekas bulatan lokasi bekamnya itu. Ada tahap pembersihannya karena darahnya cepat kering, menggunakan apa? Alkohol. Beli lagi itu, kan? Alkohol seliter berapa itu? Bisa 50.000 kan yang malah lebih ya. Nah itu ya. Baik. Itu satu kali bekamnya selesai. Kalau dipandang darahnya sudah keluar banyak. Tapi pada penyakit tertentu atau dibutuhkan pengulangan. Ya. Pengulangan sampai berapa kali? Kadang pernah sampai 3 kali maksimal. Kalau enggak, kalau lebih dari 3 kali suka kulitnya langsung lepuh. Ya 2 lah, nanti suruh bekam lagi. Ada yang memberikan jarak berapa lama itu dari bekaman, bekam pertama ke bekam kedua itu seminggu. Itu kalau dia terapi yang stroke berat itu. Kalau untuk yang pencegahan atau bekam yang tidak berat, keluhannya ya sebulan itu. Ada tanggal-tanggal yang disunahkan. Buang darah yang terkumpul, kemudian bekam ulang. Bekam ulangnya ya langsung pasang lagi, alatnya habis dilapin, pasang
lagi di tempat yang sama. Ya. Selanjutnya selesai membekam, proses bekam, keluar darah selesai, di mana darah tidak keluar lagi dari titik perlukaan kulit, maka tempat bekam diolesi apa? Antiseptik tadi untuk pembersih. Agen antiseptik yang biasa dipakai adalah antiseptik alami, kadang juga minyak zaitun, minyak natural alam maupun madu. Antiseptik kimia alkohol yang 70% sampai 96 atau betadine atau antibiotik. Paham ya? Sebagai bagian dari proses akhir bekam, perlakuan terhadap bekas perlukaan bekam harus adekuat dengan tujuan mencegah luka dari komplikasi lebih jauh seperti infeksi. Kalau bengkak itu iya pasti membesar kulitnya itu, tebal, sehari kempes. Tapi kalau bekasnya hitam-hitamnya itu ya beda-beda orang. Kalau yang hitam mungkin nggak kelihatan, nggak, saya ini udah kayak nggak dibekam sama hitamnya. Yang putih kelihatan loh ya. Sampai merah-merah kehitaman mungkin 2-3 hari baru hilang. Pasien kalau ditanya tabibnya nggak apa-apa itu. Sekalipun mandi perih nggak itu? Enggak. Karena kulit itu sudah menutup kembali saat pori-pori itu saat dicabut alatnya. Inilah keanehannya ya. Tapi kalau sayat bisa perih, tapi kalau tusukan itu enggak. Mau coba besok habis bekam, ya sudah mandi atau dikasih air. Enggak sampai istilahnya keperihan terus sampai sakitan, enggak. Kan itu setelah dilap. Biasanya juga kita kasih minyak but-but atau zaitun itu. Untuk apa? Ya itu tadi yang secara alami antibiotik tadi, dan itu meresap cepat pulih ya. Jangan nggak dikasih apa-apa ya. Itu lama nih. Berikutnya titik dan waktu bekam nih. Titiknya di mana saja? Coba dibaca biar makin paham. Berdasarkan rujukan berbagai bukti, penentuan titik bekam sangat bervariasi. Ya itu ya, beberapa referensi menyesuaikan titik bekam berdasarkan keluhan. Tadi ada yang di-share di grup ya, gambar tubuh dengan titik-titiknya. Secara garis besar titik bekam yang paling sering dipakai adalah daerah mana? Lengan. Daerah dengan jumlah otot terbanyak, karena pada daerah ini juga terdapat pembuluh darah yang banyak. Titik-titik tersebut antara lain di daerah punggung, dada, perut, bokong. Ada juga titik bekam selain daerah otot yang juga menjadi pilihan karena kayanya daerah tersebut dengan pembuluh darah sehingga leher kanan maupun kiri ya, interskapula di daerah protuberans, atau lihat gambar aja kalau bingung nanti cocokkan aja mana nanti yang sunnah ya. Maka dalam konteks bekam kenabian, referensi hadis juga menyebutkan masalah titik bekam, dan titik bekam ini merupakan pilihan sebagai upaya atau bagian dari pengobatan maupun upaya pencegahan penyakit. Beberapa titik bekam secara spesifik disebutkan dalam hadis antara lain daerah vena, jugular, samping leher ini ya, dan punggung tadi gambar tadi. Nabi SAW dibekam di daerah vena, jugular, dan punggung belakang. Dan Nabi dibekam, nah ini tanggalnya, tanggal Islam ya, bukan Masehi, tanggal 17 atau 19 atau
21. Ini kalau yang sifatnya apa? Preventif dan mengikuti sunnah. Kalau di luar itu darurat ya kapan aja, pagi siang malam kalau namanya darurat ya. Tanggal berapa aja sakit ya wis. Karena tadi apa? Manusia umumnya belum sehat, belum sakit, belum mau mencegah berobat, dia nunggu sakit. Rasulullah SAW pernah dibekam darah kepala, loh, karena sakit. Ubun-ubun, nih, ya, lurus. Rasulullah dibekam di tengah-tengah bagian kepala, ya. Nabi dibekam bagian kepala karena sakit kepala sebelah, migrain berarti pas ihram. Bekam juga dicontohkan Rasulullah SAW pada kondisi akut yang membutuhkan penanganan segera. Di mana saat Rasulullah SAW jatuh dari kuda dan mengalami cedera. Bekam dijadikan terapi untuk penanganan cedera. Sekitarnya, enggak pas dikoreng lukanya ya. Nabi SAW terjatuh dari kuda dan mengenai batang pohon kurma sehingga kaki beliau mengalami dislokasi. Beliau berbekam atau dibekam kaki karena memar. Pada konteks peningkatan kesehatan maupun daya ingat, Rasulullah mencontohkan bahwa berbekam di posisi lambung dalam keadaan kosong dapat meningkatkan kecerdasan. Ini yang loadingnya lambat nih, suruh bekam. Nabi berkata, bekam di posisi lambung saat kosong merupakan terapi yang dapat meningkatkan kecerdasan. Ya. Berdasarkan hadis, ya, titik bekam yang dicontohkan Nabi meliputi 2 titik, yaitu titik umum yang dipakai sebagai titik untuk menjaga kesehatan. 2 titik khusus secara lokal mengikuti daerah sakitnya, itu. Ya, seperti itu. Manfaat perlu dibaca? Enggak usah ya, paham tuh. Migrain, sakit kaki kepala, ya. Itu semuanya biiznillah ya. Poinnya apa? Tidak boleh terapis menjamin. Tidak boleh ya. Yakin sembuh, pasti. Oh, enggak boleh. Mudah-mudahan, semoga dengan izin Allah. Ya. Kalau sudah bicara bisa menyebutkan apa, itu kan harapan dan doa, bukan sebuah kepastian. Bahkan diabetes mellitus pun bisa dibekam. Ini kan hasil penelitian tadi ya, hasil penelitian. Tentu ada jurnalnya secara khusus, bekam untuk penyakit diabetes. Ya, ada pembahasannya. Ini kan hasil dari apa? Penelitian itu dirangkumkan. Yang keempat, bekam kenabian, tinjauan komunitas. Ada banyak ya uraiannya, kita pilih mana yang paling penting. Nah, itu sifatnya wawasan, pengetahuan, tinggal dipelajari lagi ya. Ada pemberian ini apa? Rambu-rambu ya. Poin penting halaman 73. Dari persepsi pembekam terdapat beberapa hal yang menjadi poin penting. 1, untuk praktek bekam, pembekam harus memiliki keterampilan melalui proses apa? Pelatihan dan mengembangkan keterampilan selanjutnya dengan penyegaran, upgrade, ya kan? Nambah terus ilmu. Nah, itulah dengan adanya organisasi profesi wadahnya itu. Bekam kenabian dari aspek komunitas, bekam ala Nabi Tibun Nabawi yang merupakan bekam basah akan langsung berhubungan dengan darah pasien. Darah merupakan media penularan penyakit. Penularan penyakit bagi pasien maupun pembekam. Tindakan bekam perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan. Ya.
Tadi HIV sudah. Ya. Untuk terapi bekam, efektivitas terapi sama halnya dengan praktek dokter. Penggunaan terapi tidak merupakan upaya satu-satunya, boleh komplementer, melainkan dibutuhkan pula prinsip-prinsip psikologi kesehatan, yaitu bagaimana seseorang menjaga dirinya tetap sehat, pola pikir, pola hidup, pola makan, jangan kakean, pola tingkah, ya, akhirnya sakit, ya. Kesehatan itu bukan hanya fisik, tapi juga sehat mental, sehat keuangan finansial, ya, sehat lingkungan, circle-nya jangan teman toksik, temennya yang baik-baik loh, yang jangan pemalas, jangan tukang polusi, ya Pak, tukang ahli hisab, ya, ahli yasrabud dukhon, yang makan asap, ya. Ngaruh gak itu? Ya namanya tabib kok ngerokok, ya susah lah, ya. Mumet anunya pasiennya nanti. Tidak memberikan contoh PHBS, ya, perilaku hidup, ya, bersih dan sehat. Mesti, ya, gitu, ya. Kalau dalil kompilasi hadis bekam tuh, ya, banyak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ma anzalallahu ta'an illa anzala lahu syifa. Halaman berapa itu? 70, ya. Hadatsana Bisr bin Mu'ad al-Aqadiyu hadatsana Abu Awanah an Ziyad bin Ilaqah an Usamah bin Syarik Qolat al-a'rabu ya Rasulullah ala natadawa qala na'am ya ibadallah tadawau fa inna allaha lam yada' da'an ila wada'alahu shifaan aqal dawaan illa da'an wahidan qalu ya Rasulullah wa ma huwa qala al-haramu qala Abu Isa wa fil bab an Ibni Mas'ud wa Abi Hurairah wa Abi Huzaimah ila akhirih. Telah menceritakan kepada kami Bisir bin Mu'ad al-Aqadi telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Ziyad bin Ilaqah dari Usamah bin Syarik, ia berkata, para orang Arab Badui berkata, wahai Rasulullah, tidaklah kami ini harus berobat jika sakit? Nabi menjawab, ya wahai sekalian hamba Allah, berobatlah. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan satu penyakit melainkan menciptakan juga obatnya. Kecuali satu penyakit, mereka bertanya, penyakit apakah itu wahai Rasul? Belum jawab, penyakit tua. Bisa ngobati pikun? Enggak, ya. Tetap, ya, berproses menjadi tua. Takdir, ya, kauni, ya, memang begitu. Anjuran bekam dalam pengobatan Nabi, nah ini panjang. Bagaimana ini bisa diyakini ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, matanya yang pendek. Hadatsana Rasulullah SAW an lailati usriya bihi annahu lam yamurra ala malain min malaikati ila amuruhu an, apa perintahnya, mur ummataka bil hijamah. Jadi ketika Nabi melakukan ini Isra Mi'raj, ya, perjalanan malam menuju langit 7, sesungguhnya tidaklah beliau melewati sekelompok malaikat, ya, malaikat di tingkatan-tingkatan langit itu, kecuali mereka itu malaikatnya nyuruh apa? Malaikat itu nyuruh Nabi kita untuk memerintahkan umatnya, berarti kita, malaikat nyuruh Nabi Muhammad, isi perintahnya supaya Nabi Muhammad menyuruh umatnya berbekam. Berkata Abu Isa, ini merupakan hadis hasan. Kemudian telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Talib
Dia berkata telah menceritakan kepada Ibnu Wahab, dia berkata telah mengabarkan kepadaku Amrul dan yang lainnya bahwa Bukhair telah menceritakan kepadanya bahwa Asim bin Umair bin Qatadah menceritakan sanadnya panjang kepadanya bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah menjenguk Muqonna. Kemudian dia berkata, kamu tidak akan pernah sembuh hingga berbekam. Tuh. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW, ya, yaqulu inna fihi syifa, berbekamlah karena dalam bekam itu ada obat. Ya. Panjang hadis, banyak riwayat itu bisa memberikan penguatan, ya, penguatan keimanan kita kepada sunnah, ya, Nabi, khususnya sunnah fi'liyah, ya, sunnah perbuatan Nabi. Posisi titik bekam ini kalau dari hadis, jadi gimana metodologinya itu? Nabi bersabda kemudian dipraktekkan kan, yang titik yang sunnah itu. Nabi bersabda bekamnya di mana? Di sini, di atas kepala. Hadisnya ini, ya. Hadatsana Ismail qala hadatsani Sulaiman an Al-Qamah annahu sami'a Abdurrahman Al-A'raj annahu sami'a Abdullah bin Buhainah yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama bilahyi jamalin min tariqi Makkah wa huwa muhrimun fi wasati ra'sihi wa qala ansariyu akhbarana Hisam bin Hasan hadatsana Ikrimah Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama fi ra'sihi, ya, telah menceritakan kepada kami Ismail, dia berkata, ya, telah menceritakan kepadaku Sulaiman dari Al-Qamah bahwa ia mendengar Abdurrahman Al-A'raj bahwa ia mendengar Abdullah bin Buhainah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah berbekam di tengah-tengah kepalanya, ini ubun-ubun, ketika di Lahyil Jamal, yaitu ketika hendak menuju Mekah, sementara beliau sedang berihram. Al-Ansari berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisam bin Hasan telah menceritakan kepada kami Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah berbekam di ra'sihi, di kepala beliau. Kemudian bekam di punggung, ya, coba kita baca ringkasnya. Telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas, yang berkata Rasulullah SAW berbekam pada bagian punggungnya dan biasanya beliau berbekam pada tanggal 10. Punggungnya ini satu jengkal dari apa namanya? Ya bokong, ya, nggak ada bahasa lainnya. Sekitar satu jengkal. Ya, orang suka bilang boyoen apa ini, ya, pinggang sakit. Nah, gitu. Orang sakit pinggang. Profesi bekam gimana ini? Hadisnya panjang. Dari berbagai uraian hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Islam sangat mengutamakan aspek kesehatan bagi seorang muslim dan memberikan panduan sempurna tentang menjaga kesehatan, mengobati penyakit. Di antara berbagai metode yang dianjurkan Islam adalah bekam, ya, yang banyak disebut sebagai metode holistik, menyeluruh, meliputi aspek pencegahan, nih, penutupnya, maupun pengobatan penyakit. Dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.